Om Swastiastu, selamat berjumpa kembali adik-adik di mata kuliah Komunikasi Lintas Budaya. Jadi setelah minggu lalu kita sudah berbicara tentang apa pentingnya komunikasi antar budaya, terus itu perbedaan antar budaya, lalu karakteristik eh, antar budaya itu sendiri. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana bentuk komunikasi antar budaya, nah, terus itu hambatannya apa saja dalam melaksanakan komunikasi antar budaya, dan yang terakhir adalah prinsip agar bisa terjadinya komunikasi antar budaya itu sendiri. Nah, selanjutnya sekarang kita akan bicara tentang bentuk komunikasi antar budaya itu sendiri. Nah, yang pertama ada komunikasi antar etnis. Nah, jadi komunikasi antar etnis itu di sini akan terjadi misalnya komunikasi antar etnis Tionghoa dengan etnis Jawa. Nah, komunikasi itu perlu terjadi dan perlu terjalin, mengingat antar etnis itu punya kebiasaan, punya budaya, punya kebiasaan yang memang wajib saling menghormati satu sama lain, baik itu antara etnis Jawa ataupun dengan etnis Tionghoa. Begitu juga misalnya dengan etnis Bali dan etnis eh, Jawa misalnya. Jadi tetap harus terjalin komunikasi yang baik. Terus yang kedua ada komunikasi antar agama. Nah, komunikasi antar agama itu misalnya komunikasi antar agama Hindu dengan agama Islam gitu misalnya, yang sama-sama tinggal di Bali gitu misalnya. Jadi harus terjalin suatu komunikasi yang baik, mengingat antar agama itu mempunyai kebiasaan beribadah yang berbeda, mempunyai cara beribadah yang berbeda, mempunyai cara memuja yang berbeda. Jadi dengan komunikasi itu diharapkan semuanya bisa berjalan dengan baik dan aman. Nah, terus yang ketiga ada komunikasi antar bangsa. Jadi komunikasi antar bangsa itu tentu berlangsung antar bangsa-bangsa yang ada di dunia. Misalnya komunikasi antar bangsa kita Indonesia dengan eh, pemerintah Tionghoa gitu misalnya, eh, untuk permasalahan vaksinasi COVID gitu misalnya. Jadi komunikasi antar bangsa itu tetap harus terjalin dengan baik. Nah, terus ada komunikasi antar subkultur. Nah, subkultur itu sendiri artinya adalah sekelompok orang yang memiliki perilaku dan kepercayaan yang berbeda dengan kebudayaan induknya. Nah, jadi kalau kita bicara komunikasi subkultur itu bisa terjadi misalnya antara komunikasi subkultur dengan kultur yang berbeda. Nah, subkulturnya adalah dokter gitu misalnya, sedangkan kulturnya adalah pengacara. Begitu juga misalnya komunikasi antar subkultur dan kultur yang dominan. Misalnya komunikasi antara orang tua dengan anak muda. Itu komunikasi subkultur namanya. Terus yang terakhir adalah komunikasi antar jenis kelamin yang berbeda. Nah, jadi jenis kelamin yang berbeda itu misalnya komunikasi yang terjadi antara laki-laki dan perempuan. Itu bentuk-bentuk komunikasi. Nah, harus dipahami. Nah, di dalam komunikasi antar budaya bisa terjadi yang namanya komunikasi tersebut apabila pengirim pesan adalah anggota suatu budaya dan penerima pesannya adalah anggota dari budaya lainnya. Nah, itu kuncinya. Jadi, si pengirim informasi itu adalah anggota dari suatu budaya dan yang menerimanya itu adalah menerima pesannya itu adalah anggota dari budaya lainnya. Jadi bukan dari budaya yang sama. Nah, itu yang harus dipahami dalam komunikasi antar budaya. Nah, selanjutnya eh, bagaimanapun lancarnya orang bisa melakukan komunikasi antar budaya. Nah, tentu ada saja hambatan-hambatan yang akan ditemui
atau ada saja kendala-kendala yang akan ditemui. Nah, yang pertama itu adalah etnosentrisme. Di minggu lalu sudah sempat Pak singgung sedikit tentang etnosentrisme, di mana etnosentrisme itu adalah suatu kepercayaan pada superioritas inherent kelompok atau budaya sendiri, sehingga menganggap budaya yang sendiri itu adalah budaya yang paling baik. Sehingga akibatnya memandang rendah kebudayaan orang lain. Jelas sekali bahwa jika kita bersikap etnosentris seperti ini, kita akan memandang suatu perbedaan budaya itu sebagai sesuatu yang salah. Maka sikap saling menghargai itu tidak akan ada lagi. Nah, karena sikap etnosentrisme ini, maka komunikasi lintas budaya yang efektif itu hanya akan menjadi angan-angan saja, akan menjadi hal yang mustahil, karena kita akan cenderung lebih membatasi komunikasi yang kita lakukan dan sebisa mungkin tidak terlibat dengan budaya lain yang bertentangan dengan budaya kita sendiri. Nah, masing-masing budaya akan saling merendahkan. Ya, budaya satu akan merendahkan budaya yang lain, budaya A akan menjelekkan budaya B akan menjelekkan budaya A, sehingga akan terjadi sikap saling menolak. Nah, sehingga sangat potensial sekali akan memunculkan konflik, ya, atau kejutan budaya. Nah, contoh misalnya sikap etnosentrisme itu, misalnya mungkin adik-adik pernah mendengar atau menonton ada konflik suku pedalaman, ya, antara suku Dayak dan suku Madura. Nah, kedua suku itu masing-masing tidak mau saling menerima dan menghormati kebudayaan mereka satu sama lain. Nah, ada anggapan bahwa budaya salah satunya dianggap paling benar, sementara yang lainnya itu salah dan tidak baik. Nah, itulah yang kemudian memunculkan konflik. Dan parahnya sampai memunculkan pertikaian yang memakan korban jiwa. Nah, itu salah satu contoh etnosentrisme. Nah, terus yang kedua ada stereotip. Nah, stereotip itu artinya penilaian terhadap seseorang yang hanya berdasarkan persepsi, hanya berdasarkan pandangan terhadap kelompok di mana orang tersebut dikategorikan. Nah, kesulitan komunikasi itu akan terjadi dan akan muncul dari penstereotipan atau stereotyping. Ini menggeneralisasikan orang-orang berdasarkan keterbatasan informasi dengan membentuk asumsi orang-orang yang berdasarkan keanggotaan mereka dalam suatu kelompok. Dengan kata lain, penstereotipan ini adalah proses menempatkan orang-orang ke dalam kategori-kategori yang mapan, ya, atau menilai orang-orang atau objek-objek berdasarkan kategori yang sesuai ketimbang berdasarkan karakteristik individual mereka. Contoh misalnya sikap stereotip ini, misalnya menganggap laki-laki itu adalah makhluk yang selalu berpikir logis, sedangkan perempuan itu cenderung lebih perasa. Nah, itu stereotip. Nah, misalnya contohnya lagi orang berkacamata itu dianggap adalah orang yang jenius, ya, orang yang rajin membaca sehingga dia dianggap orang yang jenius. Padahal kenyataannya belum tentu. Bisa saja orang yang berkacamata itu adalah mereka yang memang senang bermain game gitu misalnya, kan bisa saja mereka memakai kacamata. Padahal belum tentu mereka itu adalah orang yang jenius. Nah, terus misalnya contoh stereotip yang lain, misalnya orang Buleleng itu
lebih dikenal di luar Buleleng sebagai orang yang kasar gitu misalnya. Nah, persepsi itu yang seolah-olah akan mengarahkan kita tidak akan suka terhadap eh, apa namanya ketika bergaul dengan orang Buleleng karena orangnya kasar gitu misalnya, kata-katanya kasar. Nah, karena itu kita akan berusaha atau mindset kita akan terbangun dan berusaha untuk menghindari berkomunikasi dengan orang Buleleng karena takut kita akan diberikan apa namanya kata-kata yang kasar. Padahal pada kenyataannya kalau kita sudah masuk ke dalam komunitas orang di Buleleng, perkataan kasar mereka belum tentu juga mewakili hati mereka. Jadi makanya di situ perlu apa namanya komunikasi lintas budaya dan masuk dalam budaya itu sendiri untuk dapat memahami budaya itu lebih baik. Nah, itu stereotip. Nah, terus yang ketiga ada yang namanya prasangka. Nah, prasangka ini kan adalah kata yang memang sering kita dengar, sering kita saksikan misalnya di layar televisi. Nah, jadi prasangka itu adalah kekeliruan persepsi ya, kekeliruan pemikiran terhadap orang yang berbeda. Itulah yang disebut dengan prasangka. Nah, prasangka bisa juga diartikan adalah sikap yang tidak adil terhadap seseorang atau suatu kelompok. Nah, kalau kita bicara prasangka, itu bisa mencakup banyak hal. Ya, misalnya memandang apa namanya kelompok lain lebih rendah, ya, atau misalnya atau yang lain lagi memusuhi kelompok lain, bersikap ramah pada kelompok lain pada saat tertentu saja, misalnya pada saat kepentingan kita ramah, ketika kepentingan kita menjaga jarak. Nah, itu prasangka. Nah, berperilaku apa namanya? Hal ini berarti derajat apa namanya? Prasangka itu hal itu berarti prasangka itu sebenarnya juga dapat menghambat terjadinya komunikasi antar budaya. Nah, jadi orang-orang yang punya sedikit saja prasangka terhadap satu kelompok yang berbeda, tetap saja mereka akan apa namanya berusaha untuk tidak berkomunikasi dengan orang-orang tersebut dan mereka cenderung akan memilih berinteraksi dengan orang-orang yang apa namanya yang sudah mereka anggap teman atau yang sudah mereka anggap kenal dibandingkan dengan berinteraksi dengan orang yang tidak dikenal. Nah, misalnya contoh prasangka itu kita menganggap politikus itu semuanya adalah penipu. Itu prasangka. Terus itu wanita itu misalnya adalah objek seksual. Nah, itu prasangka. Nah, prasangka itu terjadi, ya, prasangka itu muncul di pikiran kita atau terjadi, mungkin kurang didukung dengan data yang memadai dan akurat tentunya, sehingga komunikasi yang terjalin akan terhambat, ya, karena sudah muncul persepsi yang keliru, sudah muncul prasangka. Nah, pada gilirannya membuat orang lain juga apa namanya berpersepsi lain terhadap kita. Nah, inilah yang menyebabkan hambatan terjadinya komunikasi lintas budaya. Nah, cara yang terbaik untuk mengurangi prasangka adalah dengan meningkatkan kontak atau meningkatkan interaksi dengan mereka dan mengenal mereka lebih baik. Ya, jadi itu cara menghindari prasangka. Sama seperti contoh yang aku berikan tadi. Jadi ketika orang Buleleng itu dianggap orang yang kasar karena kata-katanya memang eh, apa namanya agak keras, nah itu belum tentu juga mewakili isi hati mereka. Jadi bagaimana caranya supaya kita tidak berprasangka orang Buleleng itu adalah orang yang kasar? Jadi harus apa namanya kontak lebih dalam, berinteraksi lebih dalam ke dalam apa namanya ke dalam komunitas itu, kita kenal mereka lebih baik. Nah, disitulah kita akan mampu
memahami maksud dan tujuan mereka sehingga tidak akan muncul prasangka itu sendiri. Nah, dan yang terakhir adalah rasialisme, ya, rasialisme ras, ya. Jadi rasialisme itu didefinisikan sebagai perlakuan diskriminatif atau semena-mena, ya, yang diberikan kepada anggota suatu kelompok atau ras tertentu. Diskriminasi itu bisa dia perlakuan yang tidak adil terhadap seseorang atau suatu kelompok berdasarkan prasangka, ya. Jadi rasialisme itu adalah penekanannya berada pada ras, ya, yang menitik beratkan pada perkembangan rasial. Nah, dalam ideologi separatis rasial, istilah ini digunakan untuk menekankan perbedaan sosial dan budaya antar ras. Nah, walaupun istilah ini kadang digunakan sebagai kontras dari rasisme itu sendiri. Nah, istilah ini juga dapat dipakai sinonim dari istilah rasis, ya. Jadi menganggap ras orang lain itu adalah ras yang jelek, ya. Misalnya di Amerika rasisme terhadap orang berkulit hitam, nah itu rasisme. Nah, jika istilah rasisme ini merujuk pada suatu sifat individu dan diskriminasi institusional, rasialisme ini biasanya merujuk pada suatu gerakan sosial atau politik yang mendukung teori rasisme. Jadi itu seperti yang Pak bilang tadi, contoh rasialisme itu adalah menghegemoni orang kulit hitam yang ada di Amerika itu misalnya. Itu contoh jadi rasialisme. Bagaimana kita menghindari hambatan komunikasi antar budaya? Nah, kalau hambatan itu berasal dari etnosentrisme, berasal dari stereotip, berasal dari prasangka, berasal dari rasialisme. Bagaimana cara menghindari? Yang pertama yang harus dilakukan adalah hindari sifat-sifat menganggap budaya kita paling baik, ya. Belajar mendengar, belajar berkomunikasi supaya kita lebih memahami budaya orang lain, ya. Sadari perbedaan, ya, antara budaya kita dengan orang dari budaya yang berbeda. Yang kedua, sadari bahwa perbedaan selalu ada pada kelompok apapun. Itu pasti. Dimanapun kita berada, misalnya di dalam suatu lingkungan kerja, sekalipun dalam ruang lingkup yang kecil, itu perbedaan pasti akan selalu ada. Dan supaya tidak terjadi hambatan komunikasi di sana, kita harus menyadari dan menghormati perbedaan-perbedaan tersebut. Nah, yang ketiga, kita harus mengingat bahwa kebiasaan budaya dari konteks komunikasi antar budaya. Jadi kebiasaan yang dibawa oleh orang yang berbeda di dalam suatu komunitas itu wajib kita pahami dan wajib kita hormati untuk mempelajari terjadinya komunikasi antar budaya itu sendiri. Nah, yang selanjutnya hindari mengevaluasi kebudayaan orang atau menjustifikasi negatif kebudayaan orang lain. Nah, itu pasti akan menjadi hambatan di dalam kita melakukan komunikasi antar budaya. Nah, terus yang terakhir adalah hindari shock culture, hindari kejutan budaya. Nah, itu cara menghindari hambatan dalam komunikasi. Yang terakhir mungkin kita bicara tentang prinsip komunikasi antar budaya. Jadi prinsip komunikasi antar budaya itu terjadi karena relativitas bahasa, ya, relativitas kita di dalam memahami bahasa. Terus yang kedua, kita sadar bahwa bahasa itu adalah cermin dari budaya, ya. Jadi kalau kita ingin belajar budaya orang lain, kita ingin tahu karakter orang lain, kita harus belajar bahasa mereka. Kita tidak boleh menjustifikasi mereka A, B, C, atau kamu lebih jelek,
dari saya, budaya kamu lebih rendah dari saya sebelum kita menyelami atau kenal lebih dekat dengan orang yang ada dalam budaya yang berbeda. Nah, terus hindari ketidakpastian, ya. Terus yang selanjutnya sadar diri, ya, dan perbedaan antar budaya. Jadi kita harus mempunyai kesadaran diri, ya, karena kita hidup di dalam perbedaan budaya. Bahkan di dalam keluarga sekalipun cenderung akan terbangun budaya yang berbeda. Itu yang harus kita sadari. Nah, setelah itu kita harus berinteraksi untuk bisa memahami suatu budaya yang berbeda. Kita harus berinteraksi untuk mengenal lebih dekat antar budaya yang berbeda tersebut. Nah, setelah itu barulah kita memaksimalkan hasil interaksi itu. Setelah kita merasa hasil interaksi itu sudah maksimal, kita sudah ada kedekatan dengan orang yang kita ajak berkomunikasi yang notabene budaya yang berbeda. Nah, secara prinsip komunikasi budaya itu akan bisa berjalan dengan baik. Nah, itu mungkin yang bisa Pak sampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, Pak tutup pertemuan hari ini dengan mengucapkan Paramo Santi, Om Santi, 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 Om.